Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul Fearless Kung Fu King. Film ini mengisahkan tentang perlawanan seorang master kungfu terhadap jenderal kerajaan yang sangat kejam. Sebagai seorang yang sangat mahir dalam bela diri, ia harus mengorbankan nyawanya demi sebuah keadilan di negaranya tersebut. Sebelum lanjut, pastikan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan mari kita bahas ceritanya. Berlatar di sebuah perguruan kungfu, kisah diawali dengan adanya kedua pendekar ahli bela diri yang akan memulai pertarungan mereka. Sebagai salah satu pendekar samurai terbaik dari Jepang, Miyamoto sangatlah sulit untuk dikalahkan. Alhasil dalam pertarungan saat ini, Miyamoto berhasil mengalahkan seorang ahli kungfu tanpa harus membunuhnya. Dengan kemenangan yang telah ia dapatkan, Miyamoto kemudian menantang semua ahli kungfu dari berbagai perguruan. Dan jika tidak ada seorang pun yang berani melawannya dalam waktu 1 bulan, seluruh ahli bela diri Cina harus tunduk kepada kekaisaran Jepang. Kabar tersebut pun sampai ke telinga Yuan Jia, yang mana Yuan Jia sendiri adalah salah satu master kungfu terbaik dari asosiasi perguruan Jinwu. Namun Jinsun sebagai sahabat dekat Yuan Jia melarangnya untuk bertarung dengan Yamamoto dengan alasan jika Yuan Jia mengalami kekalahan maka akan merusak reputasi perguruan kungfu mereka. Apalagi saat ini tujuan utama mereka adalah memperkenalkan bela diri kungfu kepada seluruh penduduk Cina. Sebelum bertindak lebih jauh lagi, Yuan Jia harus mempertimbangkan reputasinya sebagai seorang master. Dan dalam merenungkan apa yang berada di pikirannya, Yuan Jia teringat akan masa lalunya di saat ia masih muda. Pada waktu itu dalam acara pernikahan saudaranya, seorang bernama Zhao datang untuk membalaskan dendam kematian ayahnya, yang mana ayahnya tersebut terbunuh ketika bertarung melawan Huo Endi, yaitu ayah kandung Yuan Jia sendiri. Yuan Jia yang juga berada di sana, ia kemudian meladeni orang tersebut dan berhasil mengalahkan orang itu. Ketika Yuan Jia ingin membunuh lawannya itu, Tuan Huo bergegas untuk menghentikan pertarungan tersebut. Setelah kejadian itu, Tuan Huo memberikan peringatan kepada anaknya agar bersabar di saat bertarung melawan siapapun. Karena sebenarnya sebuah kesabaran adalah modal terbesar bagi seorang ahli bela diri kungfu agar bisa mengendalikan dirinya. Namun Yuan Jia yang sangat tidak terima dengan apa yang telah ayahnya katakan. Ia pun menantangnya dikarenakan jika ayahnya tersebut tidak membunuh seseorang, maka Zhao tidak akan mengganggu urusan keluarga mereka. Tuan Huo yang sangat emosi dengan tingkah laku anaknya tersebut yang selalu melawan kepada orang tua, ia kemudian menamparnya. Dan pada saat ini juga Yuan Jia memutuskan pergi meninggalkan keluarganya tersebut.
Beralih kepada Jin Sun yang saat ini sedang menunggu seseorang di sebuah dermaga di kota Jiangmen, ia pun mendapat perilaku tidak baik oleh sekelompok orang tak dikenal. Mereka mendatangi Jin Sun dengan tujuan ingin mengetahui siapa orang yang ia tunggu di dermaga tersebut. Dengan raut wajah yang takut akan rencananya terbongkar, Jin Sun memberitahukan mereka bahwa orang yang ia temui adalah seorang tabib. Akan tetapi mereka tidak mempercayai hal itu, dan di saat mereka ingin membunuh Jin Sun, Yuan Jia tiba-tiba datang untuk menolongnya. Sebagai seorang ahli bela diri, Yuan Jia berhasil mengalahkan mereka, dan dari sinilah Jin Sun dan Yuan Jia saling mengenal satu sama lain. Singkat cerita, Jin Sun membawa tabib yang tadinya ia temui untuk membicarakan sesuatu. Terungkaplah bahwa tabib tersebut adalah utusan dari seseorang yang bernama Tuan Tan. Perlu kalian ketahui bahwa Tuan Tan adalah sosok yang cinta akan negaranya dan memiliki impian untuk melakukan reformasi besar-besaran dengan maksud menggulingkan pemimpin yang haus akan kekuasaan. Salah satu pengikut setianya adalah Jin Sun, di mana ia kebetulan memiliki rencana yang sama untuk melakukan reformasi di negaranya tersebut. Dalam surat itu, Tuan Tan meminta Jin Sun untuk menyiapkan sebuah rencana di mana dalam waktu dekat Tuan Tan akan memasuki Cina untuk menuju ke ibu kota. Esok harinya Jin Sun menemui Yuan Jia di sebuah restoran. Mengetahui bahwa Yuan Jia adalah seorang ahli bela diri kungfu, ia pun menyarankannya untuk mendirikan perguruan di Jiangmen. Dan jika dirinya berhasil melakukan hal itu, maka Yuan Jia akan semakin terkenal sekaligus memudahkannya untuk mengajari rakyat Cina untuk mempelajari kungfu. Akan tetapi rencana untuk mendirikan sebuah perguruan di sana tidaklah semudah yang ia pikirkan, di mana untuk saat ini Yuan Jia harus melawan ketujuh perguruan kungfu, dan hal tersebut adalah aturan mutlak bagi seseorang yang ingin mendirikan perguruan bela diri di Jiangmen. Di waktu yang sama, beberapa penyusup mencoba untuk membunuh utusan Tuan Tan yang telah kita ketahui ia menyamar sebagai seorang tabib. Penyusup tersebut ternyata adalah segelintir orang yang mana mereka pernah dikalahkan oleh Yuan Jia pada saat berada di dermaga. Diketahui, para penyusup tersebut adalah suruhan langsung dari seorang jenderal kekaisaran yang bernama Yuan. Yuan sendiri mendapat tugas untuk mengawasi siapapun yang ingin mendeklarasikan reformasi. Hingga pada akhirnya, seorang tabib tersebut memutuskan untuk bunuh diri lantaran tempat persembunyiannya berhasil mereka temukan. Tak berselang lama, Jin Sun sangat terkejut melihat utusan yang bersamanya telah tewas mengenaskan. Singkat cerita, di keesokan harinya, Yuan Jia mendatangi salah satu perguruan cukup terkenal di Jiangmen. Kedatangannya tersebut tak lain adalah untuk menantang guru besar perguruan di sana, karena dengan cara itulah satu-satunya agar ia bisa mendirikan perguruan kungfu di kota tersebut. Seperti yang kita lihat saat ini, Yuan Jia berhasil memenangkan pertarungan itu, yang kemudian ia bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Dengan sebuah kemenangan, Liu sebagai pengikut setianya memberitahukan hal tersebut kepada Jin Sun. Dan sebagai sebuah pencapaian yang cukup menyenangkan baginya, Jin Sun mengucapkan selamat atas keberhasilannya tersebut. Pada saat itu juga, Jenderal Yuan dan anak buahnya mendatangi mereka. Yuan yang berpura-pura tidak mengetahui kematian seorang tabib tersebut, ia bertanya kepada Jin Sun di mana tabib itu berada.
Jinsun yang cukup gugup ia kemudian menjawab bahwa tabib yang bersamanya telah pergi beberapa jam yang lalu. Namun salah satu anak buah sang jenderal tidak mempercayai akan hal tersebut. Yuan Jia yang berusaha menetralisir keadaan. Tanpa diduga terjadilah sedikit gesekan antara Yuan Jia dan Jenderal Yuan. Mengetahui bahwa Yuan Jia adalah seorang yang tak dapat diremehkan, Jenderal Yuan memutuskan mengalah dikarenakan ia memiliki rencana lain untuk menjadikan Yuan Jia sebagai bagian dari kelompoknya. Tak banyak berpikir panjang, Jenderal Yuan kemudian mendatangi tempat asosiasi perguruan bela diri Jiangmen hanya untuk memprovokasi orang-orang di sana. Ia pun mengatakan bahwa seseorang yang bernama Yuan Jia ingin mendirikan sebuah perguruan di Jiangmen. Namun Yuan Jia melakukan kesalahan, di mana beberapa saat yang lalu Yuan Jia melakukan pertarungan secara ilegal untuk melawan salah satu perguruan di sana. Mendengar hal tersebut, ketua asosiasi kungfu di sana yang kita sebut saja Master Zhang melayangkan surat resmi kepada Yuan Jia untuk melakukan pertarungan secara legal. Beberapa hari kemudian, Yuan Jia menerima surat resmi tersebut dan membawanya sebagai bentuk keseriusannya untuk menantang beberapa master kungfu dari berbagai perguruan di Jiangmen. Dengan menandatangani surat resmi yang ia bawa, Yuan Jia berhak melawan mereka, dan jika ia berhasil memenangkannya, maka ia diizinkan untuk mendirikan perguruan kungfu di kota tersebut. Di akhir aksinya tersebut, Yuan Jia berhasil mengalahkan mereka. Dan untuk pertarungan terakhirnya, Yuan Jia harus berhadapan langsung dengan seorang murid yang dimiliki oleh Master Zhang. Dalam situasi yang cukup aneh ini, Yuan Jia yang telah berhasil mengalahkan lawannya tersebut, ia kemudian mendapatkan hal yang sangat mengherankan setelah mengetahui bahwa lawannya tersebut tewas dalam pertarungan bersamanya. Melihat kejadian itu, beberapa murid Master Zhang yang berada di sana berniat ingin menyerang Yuan Jia. Akan tetapi, Jenderal Yuan yang tiba di tempat tersebut membela Yuan Jia dengan senang hati. Pada faktanya, Jenderal Yuan ingin memanfaatkan momen tersebut dengan mengajak Yuan Jia untuk bergabung bersamanya. Akan tetapi Yuan Jia mengetahui bahwa semua adalah akal-akalannya saja. Ia pun menolak mentah-mentah permintaan jenderal tersebut. Setibanya di rumah Jinsun, ia mendapati tempat tersebut telah berantakan dan hanya menemukan Liu dalam keadaan terikat. Pada saat itu Liu mengatakan bahwa Jinsun telah diculik oleh anak buah Jenderal Yuan untuk dijadikan sebagai sendera. Dan jika Yuan Jia ingin melihat Jinsun tetap hidup, maka ia harus menangkap Tuan Tan yang berencana melakukan perjalanan ke ibu kota.
Sebelum membuat keputusan, Yuan Jia mendapatkan sebuah surat dari keluarganya, di mana dalam isi surat tersebut, Yuan Jia diminta untuk kembali pulang, dikarenakan ayahnya yang tak lain adalah Tuan Huo Endi sedang mengalami sakit yang cukup serius. Dalam hal ini, Yuan Jia membulatkan tekad untuk menunda kepulangannya. Ia pun lebih memilih untuk membantu Jin Sun demi kepentingan negaranya sendiri. Singkat cerita, tibalah hari kedatangan Tuan Tan, dan di saat itu juga Master Zhang mendatangi Yuan Jia untuk menuntut balas atas kematian muridnya. Yuan Jia yang memang bukanlah orang dibalik terbunuhnya murid Master Zhang, ia pun meyakinkan sang master untuk mempercayai apa yang telah ia katakan. Dan dengan perasaan Master Zhang yang kemudian membuatnya berpikir lebih jauh, ia kemudian merasa bahwa Jenderal Yuan lah yang telah membunuh muridnya tersebut di saat melawan Yuan Jia. Tuan Tan yang saat ini tiba di sana, mereka kemudian membawanya pergi menuju ke ibu kota. Hingga akhirnya kita pun mengetahui bahwa Master Zhang juga mendukung reformasi yang telah direncanakan oleh Tuan Tan. Singkat cerita, Yuan Jia dan Master Zhang yang memiliki tujuan yang sama. Mereka pun menemui Jenderal Yuan. Di sana pun Master Zhang menuntut keadilan atas kematian muridnya yang telah Jenderal Yuan lakukan. Sebagai seseorang yang cukup kejam, Jenderal Yuan memerintahkan semua anak buahnya untuk membunuh mereka berdua. Dalam pertarungan tersebut, Master Zhang menyuruh Yuan Jia untuk melindungi Tuan Tan, sementara dirinya akan melawan semua anak buah sang jenderal. Dalam usahanya tersebut, Master Zhang yang sudah tak berdaya berhasil dibunuh oleh Jenderal Yuan menggunakan pedang yang ia miliki. Di sisi berbeda, sebuah penyerangan pun terjadi di saat Tuan Tan dalam perjalanan menuju ke ibu kota. Liu yang mencoba untuk melindunginya, ia pun tewas setelah sebuah tusukan pedang berhasil mendarat di tubuhnya. Yuan Jia yang baru saja tiba, ia pun sangat marah melihat kejadian tersebut. Hingga akhirnya Yuan Jia menghajar anak buah Jenderal Yuan dengan membabi buta. Setelah kejadian itu, Tuan Tan akhirnya bisa memasuki ibu kota Shanghai dalam keadaan selamat. Dan Yuan Jia yang mengetahui bahwa Master Zhang telah tewas dibunuh oleh Jenderal Yuan, ia pun ingin menuntut balas dengan menantangnya untuk bertarung. Sebagai seorang ahli bela diri terbaik, Yuan Jia akhirnya berhasil membunuh Jenderal Yuan. Dan sebagai tanda penghormatan terhadap Master Zhang, Yuan Jia membawa potongan kepala sang master untuk dimakamkan secara layak. Setelah misi tersebut berhasil ia lakukan, Yuan Jia memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Namun, pada saat itu, ayahnya tersebut telah meninggal beberapa hari yang lalu. Dengan penuh kesedihan, Yuan Jia membuka surat dari ayah kandungnya itu, di mana dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Tuan Huo sangat mengkhawatirkan keadaannya yang selama ini merindukan sosok Yuan Jia agar segera kembali pulang.
Di saat itu juga Yuan Jia menerima beberapa jurus kungfu dari ayahnya, yang ternyata itu adalah jurus tinju keluarga Huo yang terkenal sangatlah mematikan. 是为权以德家权，成为一代大家。 Kemudian kita beralih kepada kisah nyata sosok dari seorang Yuan Jia, dan pada saat ini ia memutuskan untuk melawan Miyamoto demi harga diri seluruh master kungfu yang berada di negaranya tersebut. Oke semua, jika ada kesalahan dalam video ini saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.